Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Sehingga itu menghabiskan kebaikan kita. Maka takutlah olehmu dari kezaliman sesama semampu kamu. Kezaliman. Bujur ajanya kada kafir, bujur ajanya pak ibadah, tapi menzalim orang. Nah, karena menzalim A, menzalim sisi, menzalim sidi, sehingga amal ibadahnya dibakar oleh kezaliman itu, hangus kada ada lagi. Ya kan neraka juga kena matinya. Nah itu yang dikehendaki syaitan. Walaupun kada nyembah berhala, tapi akhirnya akan neraka juga mati, karena syaitan berhasil menggoda kita dengan kezaliman ini. Banyak ada pertanyaan di dalam sebuah kitab tafsir, kenapa di negeri-negeri yang penduduknya kada Islam itu aman, kada berhilangan? Banyak negeri-negeri yang kada Islam itu aman, kada ada perampokan, kada ada pencurian, kada ada penipuan, rumah kada berkunci sama aman, kada apa-apa. Sepeda motor kuncinya bandak kada hilang. Padahal di negeri kafir, negeri Katolik, negeri segala macam. Nah, sedangkan di negeri Islam, di masjid sandal berhilangan. Cilingan di masjid ada yang mencuntan. Mik masjid ada yang mencuntan, bayangkan. Kenapa? Nah, sebabnya karena di negeri kafir ini syaitan kada ada lagi. Ini sudah kafir, sudah kada perlu ada syaitan. Ini sudah jadi kafir, itu kada perlu ada syaitan lagi. Nah, di negeri Islam ini, nah syaitan kada kau mengapirakan kita. Lalu kita digudanya memperbuat dosa-dosa nang mengambil sandal orang, mengambil cilingan orang, menipu orang. Menyuruh kafir kada mampan. Orang tuh maling sembahyang kada, puasa kada, suruh jebak kafirnya kada hakun kafirnya. Lalu syaitan menggoda dengan jalan perkara yang di bawah kafir. Di Makkah paling berhilangan. Di masjid kada kawatahan, dompet bisa hilang di hadapan Baitullah itu. Nah, karena syaitannya menggoda yang halus-halus. Nah, langgana kada kawa lagi menggoda kafir, kada kawa. Tinggal lagi menggoda dengan cara yang halus-halus itu. Nah, jadi di negara Islam tuh kada tapi aman, kehilangan segala macam. Memang kayak itu. Makanya kafir sekampungan tuh bisa aman tuh. Kafir sekampungan kada Islam lagi bisa aman, bisa kada lagi berhilangan di situ, karena syaitan kada menggoda lagi. Ini sudah kafir, sudah cukup maksiat nang besar dilakukannya. Sesungguhnya seorang hamba datang pada hari kiamat dengan membawa ketaatan seperti gunung-gunung. Lalu ia menyangka bahwa ketaatan itu akan menyelamatkannya. Maka hamba yang lain senantiasa datang lalu berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya si fulan telah berbuat zalim kepada aku dengan sesuatu kezaliman. Maka Allah berfirman, hapuslah dari amal kebaikannya. Hapus, serahkan kepada orang yang dizalim itu. Maka hamba itu senantiasa dalam keadaan seperti demikian. Datang lagi orang, datang lagi, ya Allah, ini kada bayar hutang dalam dunia, padahalnya mampu untuk bayar, padahalnya kawa bayar tapi kada dibayarinya, dan kada datang minta halal, kada minta ridha, kada ada. Ya Tuhan, ambil sembahyangnya, serahkan ke ini orang. Datang pulang seikung, ya Allah, ini orang menggibah hamba, mendahkan hamba hirang. Orang kada suka padahal hirang, walaupun awak ulun hirang, tapi kada suka. Ya Tuhan, ambil zikirnya, serahkan ke ini orang. Datang pulang seikung. Sehingga tidak tersisa baginya sedikit pun dari amal-amal kebaikan. Habis jadi asing-asingnya menggerubuti.
Dan sesungguhnya perumpamaan yang demikian itu adalah seperti bepergian kelompok yang bepergian jauh, di mana mereka turun di tanah lapang dari bumi yang tidak ada kayu bakar. Lalu mereka bercerai-berai mencari kayu bakar, maka tidak lama bahwa mereka membesarkan api mereka dan berbuat apa yang dikehendakinya. Nah, saya kong datang membawa sebilah kayu, saya kong datang membawa akhirnya terkumpul kayu yang banyak bisa membakar sekampungan. Dan seperti itu pula dosa-dosa tadi. Dan ketika turun firman Allah Ta'ala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawmal qiyamah inna rabbikum takhtasimun. Artinya sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Kemudian sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan berbantah-bantahan di hadapan Tuhanmu, bahwa kada tahu siapa-siapa lagi. Laki lawan bini berbantah-bantahan, kuitan ibu dengan anaknya berbantah-bantahan, saudara dengan saudara-saudarinya semuaan berbantah-bantahan. Kenapa? Ingin mengambil haknya masing-masing supaya selamat pada hari kiamat itu. Itu Al-Quran mengatakan, summa innakum yawmal qiyamah inna rabbikum takhtasimun. Sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan berbantah-bantahan di hadapan Tuhanmu. Az-Zubair radhiyallahu anhu bertanya, wahai Rasulullah, apakah diulangi atas kita apa yang terjadi di antara kita di dunia beserta dosa-dosa tertentu? Rasulullah SAW bersabda, na'am, la yukarraranna alaikum hatta tuaddu ila kulli di haqqin haqqah. Artinya ya, diulangi atas kamu, mau diulangi sehingga kamu memberikan kepada yang berhak akan haknya. Diulangi semua apa yang kita perbuat di dunia, ada rekamannya di sisi Allah. Nah, diputar di sana rekaman itu, terulanglah apa yang kita lakukan dalam dunia ini. Kadakawa kita berhindar, kadakawa ada rekamannya dengan jelas, ada rekamannya. Jangan lupa tonton, subscribe, like, dan share.